Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk persembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dia diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran dengan segala apa yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama dengan suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang telah dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ke-8 Tuhan Yesus diberi nama. Sekarang seolah-olah kita diingatkan dengan budaya kita, yaitu selapanan. Jadi kita bisa melihat, kalau dihitung dari Natal sampai sekarang, kita melewati 1 bulan Januari, sekarang tanggal 2 Februari, seolah-olah kalau dihitung itu menjadi selapanan. Jadi ada sesuatu dari budaya kita yang sebetulnya juga menghidupi budaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dan pada saat budaya kita, selapanan itu, kita juga memohon kepada Allah, pada Tuhan, supaya anak itu bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun kita kalau selapanan, anak itu tidak pernah dibawa ke gereja atau ke panah gitu ya, tidak, tetapi dipersembahkan kepada Allah. Karena dalam pemahaman orang Jawa sendiri, sebetulnya itu adalah Allah itu bisa ditemukan di mana saja. Nah, sebetulnya kita diingatkan akan hal itu. Nah, tetapi hal yang luar biasa adalah pada saat Tuhan mempersembahkan sesuai dengan hukum Taurat bayi Yesus itu, ternyata ada 2 orang yang menantikan mereka, Simeon dan Hana. 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan kebetulan mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Simbol generasi tua yang sungguh-sungguh mau menantikan kehadiran Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh tahu persis kapan
Allah itu hadir, kapan Allah itu bisa ditemui, kapan Allah itu sungguh-sungguh bisa membawa dampak positif bagi dirinya. Simeon menemukan Tuhan, dan dia akhirnya bisa mengungkapkan dengan satu kidung yang disebut dengan kidung Simeon, kidung dari Injil, yang selalu diucapkan dalam doa kompletorium atau doa malam. Dan dalam doa itu orang seolah-olah mengalami kerelaan dalam diri. Saatnya saya pulang Tuhan, saya sudah melihat bahwa Engkau hadir. Di situ doa suatu ungkapan bahwa dia siap untuk menghadap hadirat Tuhan, karena di dunia ini dia sudah menemukan Tuhan sendiri yang hadir, menyertai, dan ini yang menjadi terang. Dan di situ dia merelakan hidupnya. Nah, kita pun hendaknya juga mencari hal yang sama, bahwa kita sudah melihat kebesaran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita, walaupun peristiwa itu adalah peristiwa yang sederhana. Dan Tuhan ternyata hadir menyapa kita. Dan kita hendaknya kalau malam, kita kan tidak tahu kalau malam apakah paginya itu akan melek lagi. Maka malam itu kita masrahke diri kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hamba-Mu yang istilahnya itu hanya mau menggantungkan seluruh kehidupan melulu kepada Allah. Di mana pada saat-saat kita ini nggak sadar, di mana pada saat-saat kita ini tidak bisa lagi menguasai diri kita, kita hanya satu, menggantungkan melulu kepada Allah. Ini iman yang dimiliki oleh Simeon. Sedangkan Hana beda pengalamannya dengan Simeon. Hana mempunyai pengalaman bahwa selama kehidupannya digambarkan dia itu selalu hanya menggantungkan hidupannya melulu kepada Allah. Dia menikah dalam usia muda. Kalau kita bisa bayangkan usia orang menikah di Yerusalem itu atau di Israel ada usia 14 tahun. Dia hidup bersama dengan suaminya hanya 7 tahun. Lalu dia usianya sekarang sudah 84 tahun. Dia menjanda sudah puluhan tahun. Lebih banyak hidup sebagai janda dibanding dengan dia sebagai remaja atau sebagai istri. Dan sebagai janda di Israel itu sungguh-sungguh adalah suatu perjuangan. Perjuangan kenapa? Karena dianggap dia tidak punya arti. Sehingga dia melulu menjadi gambaran bahwa dia itu hidup dalam Tuhan. Jadi pengalaman Tuhan itu sudah dialami dalam kehidupannya. Dan dia seolah-olah mendapatkan suatu pemuasan di masa tua. Oh, Tuhan ini ternyata bisa dilihatnya, Tuhan bisa digendongnya, Tuhan bisa dirabanya. Maka Hana pun itu juga mengungkapkan ungkapan pujiannya walaupun tidak dituliskan dalam Injil. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, maka bagi diri kita sekarang kita juga harus memahami bahwa kehadiran Tuhan tidak hanya pada saat kita tua, tetapi kita harus bisa melihat dampingan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita diajak dalam bacaan ini, dalam peringatan ini, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang yang percaya kepadanya. Maka pada peringatan Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, kita sebetulnya juga mempersembahkan kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan. Dengan seperti itu, maka kita akan ditemukan sebagai orang yang beriman, dan iman kita diharapkan juga berkembang dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan iman itu dalam kehidupan ini. Selamat merenung.